Terus si Loli hamil, Hamidun gitu, kenapa lu nggak nyalain Nikita Mirzani lagi? Ngapain? Kan udah bukan emaknya lagi. Kan itu pilihan hidup dia. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani menangis ketika mendapat cap sebagai ibu durhaka dan tidak bertanggung jawab dari netizen yang berbakti yang menghujatnya. Hal ini buntut dari kabar yang menyebutkan jika putri sulungnya Loli hamil sebelum menikah dan menggugurkan kandungannya. Selama ini Loli menjadi putri yang ia banggakan sampai akhirnya berkonflik dengan ibundanya sendiri. Nikita Mirzani mengaku sempat mencoret nama Loli dari kakak dan ahli warisnya. Sampai-sampai Nikita Mirzani tidak lagi mengakui Loli sebagai anaknya. Namun dalam lubuk hati seorang ibu, Nikita Mirzani masih mengirimkan doa untuk putrinya agar senantiasa terjaga. Nikita Mirzani mengaku sedih mendapat cap sebagai ibu yang buruk. Padahal sebagai orang tua tunggal, Nikita Mirzani menyebut tidak mudah menjaga ketiga anaknya seorang diri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Masalah ibu dan anak yang lagi rame, Masya Allah, rame sekali ya. Aku pingin banget ngomong nih buat teman-teman netizen, gak usah ikut campur ya. Kenapa? Kalau aku hanya gak mau membela si anak dan si ibu, hanya mau ngasih tahu buat para netizen, apalagi yang baru mau jadi ibu, jadilah seorang ibu yang baik, jadilah seorang ibu yang sabar, jadilah seorang ibu yang pemaaf. Nah, sekarang seorang ibu jangan juga berkoar-koar bahwa gua udah nyekolahin nih sampai sekolah yang termahal, baju yang mahal-mahal, semua bukan itu ukurannya. Karena itu kewajiban seorang tua manapun, single parent sekalipun, itu kewajiban untuk membesarkan anaknya. Allah sudah memberi kepercayaan pada kalian, pada kita semua untuk diberikan anak dan dididik, dibesarkan menjadi baik, karena penanggung-jawaban di akhirat itu pasti dipertanyakan tetap. Walaupun kalian sudah bilang bahwa kuputuskan dia tidak menjadi anakku lagi, tidak bisa semudah itu ya, karena yang bisa memutuskan itu semua hanya yang punya jiwa kita sendiri. Jadi buat teman-teman yang baru mau jadi seorang ibu ya, harus kuat mental begitu punya anak. Karena kita begitu punya anak itu pasti dapat cobaan-cobaan yang berbeda-beda. Setiap manusia bisa nggak melewati cobaan-cobaan itu mengenai anaknya. Ada anaknya yang sakit-sakitan lulu, itu pun cobaan. Ada anaknya yang gak mau belajar, dari kecil udah gak mau belajar. Ada anak yang maunya makan lulu sampai badannya segede gaban misalnya kan. Ada, itu cobaan. Itu cobaan, bisa nggak melewati itu. Ada anaknya yang hamidun duluan. Banyak di Indonesia ini yang hamidun duluan, dari SD pun ada. Kenapa? Jangan tunjuk anaknya, jangan salahkan anaknya, tunjuk diri kita sendiri. Kenapa ini terjadi? Peluk anaknya. Anaknya bandel, membangkang, wah apalah misalnya ya, kurang ajar atau apa, diusir pun sama orang tua, nggak masalah. Tapi jangan keluar kata-kata untuk memutuskan anak itu bukan anak kita lagi. Kasihan. Apalagi misalnya masih di bawah umur ya anaknya, dia perlu bimbingan. Kepada siapa dia harus meminta? Apakah harus kepada orang lain? Sekarang nggak apa-apalah, misalnya kalian sudah begitu anaknya hidup dengan orang lain, jangan kalian putuskan rezeki anak itu dengan dibukakan aibnya. Jangan putuskan. Aku sih ngomong gini pun sedih gitu, kebayang gitu ya, seorang anak diputuskan tali silaturahminya dengan ibunya, dipublish seluruh dunia tahu kalau dia itu sudah begini. Langkahnya sempit, sedih gak sih? Gimana kalau dia masih bisa bertahan dan masih bisa mencari rezeki, salut gitu. Tapi tidak semua orang, tidak semua manusia, tidak semua anak bisa sekuat itu. Jadi kalau aku tidak membela anak, tidak membela ibu, karena masing-masing dengan cobaannya. Anak pun cobalah ya, menerima keadaan. Cintailah orang tua kalian apapun, bagaimanapun keadaannya. Jangan pingin mendapat balasan gitu. Kalau kamu cinta aja. Nggak usah pingin balasan. Nggak usah juga saling membukakan aib.
ya. Misalnya berprinsiplah seperti ini, biarkan orang lain berdosa sama kita, kita aja jangan berbuat dosa. Kalau aku sih bukan menasehati ya, bukan aku sok tahu, bukan aku juga sok bersih, sok tahu, sok segalanya, enggak, karena aku pun single parent. Bagaimana susahnya membesarkan anak itu enggak mudah dengan cobaan-cobaannya, dan itu harus kita lewati. Emang berat jadi single parent, itu berat. Emosi memuncak terus menerus, tapi banyakin istighfar, insya Allah ada jalannya, insya Allah ada jalan. Kalau aku, prinsip aku, saudara pun nggak tahu apa yang terjadi sama keluargaku. Kalau aku ya, insya Allah, jadi nggak mau merepotkan orang lain, nggak mau jadi perbincangan orang lain, benar-benar di-keep gitu. Insya Allah ada jalannya, insya Allah. Hanya deep talk kita sama anak aja. Ada apa sih kamu nak? Kamu kenapa nyakitin aku? Tinggal gitu. Tapi kewajiban kita untuk memberi nafkah kepada anak yang masih di bawah umur itu masih kewajiban kita. Jangan sampai kita yang berdosa. Ini buat adik-adik yang mau menjadi seorang ibu ke depannya ya. Jadi contohlah yang baik. Kalian ini nonton di HP ini, contohlah yang baik-baik. Yang nggak baik, jangan kalian memasukkan energi-energi negatif kepada isi kepala kalian. Skip, scroll gitu ya. Jadi kalian, untuk ibu-ibu seluruh dunia ini, buat yang calon ibu, tetap semangat. Kalian harus kuat ya. Ini gue pengen menanggapi soal Loli yang hamil, guys. Menurut info yang gue dapatkan nih, ya kan, anjay dikata lambeh turah kali gue. Enggak guys, bercanda. Gue tuh dapat info dari FPP gue, karena FPP gue dipenuhi dengan Loli lagi. Padahal udah hilang tuh, ya kan. Sekarang muncul lagi dengan berita yang baru, dengan masalah yang baru, dengan muka Loli yang baru. Sekarang sudah berhijab. Ya Allah, jadi muslimah loh. Terus ya gue tuh agak kaget gitu ya kan. Nih manusia sekalinya muncul ada masalah baru gitu kan, ada berita baru segala macam. Dan ini tuh masalahnya udah nggak ngotak guys, karena dia tuh Hamidun. Gue nggak tahu sama siapa, gue nggak mau berspekulasi gitu. Gue bodo amat gitu mau sama siapa, yang penting sama orang gitu ya kan. Terus gue juga ngeliat kan kalau Loli ini berantem sama Mail, sahabatnya Nikita Mirzani guys. Dan mereka tuh kayak adu-aduan apa sih gitu, argumen segala macam gitu. Dan gue juga tahu kalau Loli hamil itu ya dari gue ngeliat instastorynya si Mail itu guys. Dan terus ada nih ya kan satu orang nih ya kan yang ngebela si Loli sampai bener-bener kayak dia tuh kayak tahu gitu seluk beluk hidupnya si Loli gitu kan. Dia tuh ngomong kayak Loli tuh sebenarnya tuh nggak hamil, Loli tuh sudah mengasihin buktinya segala macam kan gitu. Dan di situ tuh beritanya simpang siur guys. Gue tuh antara percaya sama Mail atau sama satu orang ini gitu ya kan. Dan akhirnya di dalam video orang tersebut itu kayak ngebully Nikita Mirzani guys, kayak seolah-olah kayak dia yang salah gitu. Si Loli hamil dia yang salah gitu, ngerti gak sih? Jadi dia yang salah gitu. Kenapa orang yang hamil jadi dia yang salah gitu, ngerti gak sih? Dan juga tadi barusan gue tuh ngeliat banget ada video gitu yang dimana si orang tersebut itu live bareng sama Nikita Mirzani gitu, ngebahas soal si Loli ini yang Hamidun gitu. Dan di situ menegaskan bahwa benar-benar si Loli itu Hamidun guys, dan Nikita Mirzani itu sudah tahu dari 2 bulan lalu gitu. Dan di situ baru gue percaya karena keluar langsung dari omongannya Nikita Mirzani, karena omongan itu benar-benar fakta kan gitu. Dan tapi gue pengen ngebilangin nih sama netizen gitu ya kan, gue pengen ngebilangin sama netizen PA gitu ya kan, lu tuh udah tahu belum sih kalau si Loli itu udah bukan anaknya Nikita Mirzani lagi gitu ya kan. Kan lu tahu sendiri berita-berita yang beredar masa lalu tuh kayak gimana. Si Loli kan ngehianatin emaknya, si Loli itu kan ngehindar dari emaknya, ngejelek-jelekin emaknya dan segala macem gitu ya kan. Nah sekarang dia tuh memilih hidup untuk seperti itu gitu kan. Nikita Mirzani juga sudah melepaskan si Loli, jadi udah bukan anaknya lagi gitu. Terus si Loli Hamidun gitu, kenapa lu nyalain Nikita Mirzani lagi? Ngapain? Kan udah bukan emaknya lagi. Kan itu pilihan hidup dia. Kan seorang ibu juga sudah memberikan buat anaknya segala macem gitu. Tapi anak ini kagak mau nih karena agak-agak batu juga gitu. Nah sekarang itu adalah pilihan hidup dia, dan itu adalah hidup dia, dan itu tanggung jawab dia dan segala macem gitu. Nih netizen ngapa jadi nyerangnya Nikita Mirzani gitu. Dan juga ada yang bilang katanya, ya udah sih nggak apa-apa hamil katanya gitu, yang penting begini segala macam. Gila, anak seumuran segitu jalan yang tidak benar lu setuju?
Gila, gue nggak tahu kenapa ya, gue tuh kagak ikut campur, kagak bodo amat gitu ya kan. Terus kalau misalnya dibilang gue tuh ngebela siapa, yang dibilang Nikita Mirzani lah. Ngapain jadi gue ngebela si Loli? Kagak ada. Anak bengal kayak gitu gue bela, kagak ada. Perempuan, lu tuh perempuan, harus tahu diri, tahu mikir apa segala macem, jangan sampai begitu. Gue tuh tahu ya, lu tuh berhijab itu cuma menutupi aib lu doang gitu, kayak menutupi kayak gue tuh muncul, gue tuh kayak gue tuh sudah pengen minta simpatik sama netizen. Kagak ada loh. Sekalinya muncul ngeluarin berita kayak begitu, gila kali. Udah deh, gue nggak tahu lagi pengen berkomentar apa, dan gue pengen ngomong sama netizen ya, please jangan ngebully Nikita Mirzani lagi. Udah bukan ibunya si Loli lagi, udah bukan tanggung jawab dia lagi, udah bukan. Kasihan orang lagi diem-diem lu senggol-senggol. Gila lu, yang punya masalah si Mail sama si Loli yang kena Nikita Mirzani, ngapain? Nggak ada urusan, udah nggak ada urusan. Dah, lihat rambut gue sampai berkembang begini lo tau, gara-gara masalah begitu. Udah masalah si Ali yang ngebahas soal Mbak Jawa, ada masalah lagi si Loli Hamidun, apa lagi?